Tujuan Tuhan menebus kita, mengangkat kita dari kehinaan akibat daripada kita terjerumus ke dalam lumpur dosa, agar kita menata kembali hidup kita menjadi yang terbaik. Karena tujuan Tuhan menyelamatkan kita tidak hanya semata-mata supaya kita ketika mati masuk surga, tapi ketika kita masih dalam dunia ini, hidup kita tertata dengan baik. Itu tujuan Tuhan. Katakan amin. Dengan kita telah menjadikan Yesus sebagai pedoman hidup kita, sesembahan hidup kita, maka harus dibarengi dengan sikap hidup yang benar, yang baik, yang suci, yang berkenan kepada Tuhan. Hari ini saya mengangkat tema bagaimana kita menjadi seorang yang mampu menunjukkan perbuatan baik kita sebagai buah daripada iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Galatia 6 ayat 9 dan ayat yang ke-10 berbunyi demikian. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Gambaran daripada perbuatan baik ini saya ingin menganalogikannya kepada produk yang sangat familiar buat kita di abad ke-20 ini. Saya membawa beberapa contoh, sekalipun ini pernah saya sampaikan. Saudara kenal ini? Ini apa namanya? Ini tisu apa? Tisu kering dalam bentuk kecil yang bisa dibawa-bawa. Nah, ini tisu apa? Ini tisu basah yang juga bisa dibawa kemana-mana. Saya tidak bisa lepas daripada dua macam tisu ini. Ya, dia bisa lepas saya. Habis beli saya. Kalau saya udah keringatan, agak malas mandi, saya pakai tisu basah untuk mengurangi bau badan. Ya. Kadang kalau tidak terjangkau bagian-bagian tubuh saya belakang, saya suruh ibu yang tolong gosok pakai tisu basah, gitu ya. Kemudian ini juga tisu namanya, ya, tisu besar yang tidak bisa dimasukkan ke dalam saku kita, repot. Jadi ini hanya taruh di atas meja atau di kamar-kamar tidur kita, ya. Atau kalau kita bepergian dengan kendaraan, kita taruh di kendaraan kita. Nah, mungkin semua kita hampir mengenal yang namanya apa tadi, tisu, ya. Sudah familiar sekali tisu ini menjadi kebutuhan pokok dari kebanyakan kita umat manusia. Kegunaannya sangat banyak, ya. Bisa untuk lap keringat, bisa untuk lap ingus, bisa untuk lap kotoran dan lain sebagainya. Kalau di negara barat, orang cebok tidak lagi pakai air. Sudah dari dulu orang barat tidak cebok pakai air. Hanya Indonesia yang masih cebok pakai air. Mereka cebok pakai tisu. Pernah dalam satu peristiwa di satu negara krisis tisu. Ya. Karena krisis tisu, negara ini hampir rusuh, saudara. Ya. Gara-gara kehabisan tisu. Karena tisu itu kebutuhan sangat penting, baik untuk tadi saya katakan, ya, untuk buang kotoran, untuk membersihkan badan, ya. Bayangkan saudara, untuk kebutuhan tisu ini saja jutaan pohon ditebang setiap tahunnya. Jutaan pohon ditebang, diolah untuk menjadi tisu. Bayangkan saudara, ya. Jadi tisu begitu banyak kegunaannya. Ada tisu basah, ada tisu kering, ada tisu piring, ada tisu untuk sendok, ada tisu untuk toilet, ada tisu untuk macam-macam, saudara-saudara. Ya. Jadi bahannya sangat tipis, tadi dikatakan tipis seperti kertas, ya, putih, bersih, lembut, praktis. Nah,
Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, belajar dari kisah dari tisu tadi, saya mengajak kita, saudara-saudara, pelajarannya adalah tisu sekalipun tadi lemah gemulai, tetapi dia tidak memiliki alasan untuk tidak menjadi manfaat buat orang yang menggunakannya. Sekalipun setelah digunakan, orang tidak lagi mengingat jasanya. Setelah digunakan, dibuang begitu saja, diinjak begitu saja, dibuang ke tempat sampah, bahkan kadang dibakar. Demikianlah saudara-saudara, kalau kita berbuat baik, seringkali perbuatan baik kita tidak dihargai oleh orang. Pernah mengalami saudara sudah berbuat baik, menolong orang, membuka jalan dan sebagainya, tapi orang tiba-tiba tidak menghargai saudara. Pernah tidak? Semua kita pernah. Ya. Tapi setelah kita berbuat baik, orang tidak menghargai, apakah kita berhenti berbuat baik? Bukan demikian, saudara. Kita tetap berbuat baik sekalipun orang tidak menghargai kita. Kita tetap berbuat baik sekalipun orang tidak membalas jasa perbuatan baik kita. Saya kalau mau memuji diri, sudah puluhan anak saya bina, sudah banyak yang menjadi pendeta lebih terkenal dari saya, lebih berhasil dari saya. Saya kirim ke Jawa, saya carikan sponsor, saya ketemu dengan bos yang namanya bos pemilik PT Harsen. Saya makan dengan bos pemilik PT Harsen di Jakarta. Saya bilang kami kirim anak Kalimantan dan beliau yang membiayai. Sekarang ada yang pelayanan di Pontianak, ada yang sudah jadi PNS, ada yang sudah jadi kepala sekolah. Di Facebook pun tidak pernah nyapa, saudara. Nah, apakah saya kecewa? Apakah saya marah? Bagi saya tidak masalah. Kalau saya sudah berbuat baik, orang tidak mengingatkan kebaikan jasa kita, masa bodohlah. Yang penting bagian saya sudah saya lakukan. Saya sudah memanusiakan manusia. Itu tujuan saya. Ya. Jadi pelajaran kita hari ini, kita diingatkan oleh Tuhan, janganlah jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, perhatikan, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ya. Artinya kalau perbuatan baik kita lakukan, lalu orang tidak menghargai, lalu kita berhenti berbuat baik. Nah, itu dikatakan oleh firman Tuhan sebagai orang yang menjadi lemah untuk berbuat baik. Nah, kalau kita sudah lemah untuk berbuat baik, apa yang kita lakukan? Kebalikannya, dari perbuatan baik menjadi perbuatan tidak baik. Ya, jadi kalau kita sudah terbiasa berbuat baik, orang tidak menghargai kita, lalu kita berpaling dari perbuatan baik, maka sebaliknya dosa yang kita lakukan. Sebagai orang Kristen, kita harus menunjukkan perbuatan baik kita sebagai buah dari keimanan kita. Kita tidak sama dengan saudara-saudara kita yang radikalis yang tidak pakai jubah agamis, tapi melakukan banyak hal yang tidak sesuai. Biarlah kita berpakaian bukan agamis, tetapi kita mampu menunjukkan sikap perbuatan baik, karena itulah ciri khas daripada orang-orang percaya kepada Tuhan. Jadi pelajaran pertama hari ini kami ingin sampaikan kepada kita jangan jemu-jemu berbuat baik, karena kita akan menuai dari apa yang kita telah berbuat dulu. Karena Tuhan mengatakan sekecil apapun perbuatan kita untuk kebaikan dengan tujuan menyaksikan kasih Tuhan, itu sangat memiliki pahala besar kepada kita yang melakukannya. Haleluya. Biarpun orang tidak menghargai. Di sini saya mulai merintis gereja ini. Ya, banyak orang yang tidak punya pekerjaan, yang hidupnya sangat bersahaja. Om tolong doakan, kami mau begini. Ya, kita doakan. Tiap pagi kita doakan, karena itu memang bagian daripada tanggung jawab kami berdoa. Tapi saudara-saudara, kalau sudah diberkati, apakah mereka masih ingat kita? Saudara, bukannya ingat, tinggalkan kita. Ya kan? Nah, inilah sifat dasar manusia yang belum memiliki keimanan yang benar, saudara. Kemudian, satu lagi saya ingin sampaikan kepada kita sebuah pelajaran tentang perbuatan baik.
Karena tadi dikatakan, saya ulangi lagi, bahwa janganlah jamu-jamu berbuat baik. Hari ini tema cuma satu, kita harus menjadi pribadi yang baik agar kita mampu berbuat baik untuk kita membahasakan buah-buah iman kita kepada dunia ini. Saudara kenal dengan yang namanya kopi? Semua kita pernah atau minum kopi, walaupun tidak penggemar kopi, ya kan? Saya salah satu penggemar kopi. Nah, dalam minuman kopi, pada dasarnya terdiri dari berapa unsur? 3 unsur ya. Kopi itu ada kopi, apalagi gula, air, termasuk rasa. Nah, bayangkan kalau kita minum kopi, jika kopi terlalu pahit, siapa yang disalahkan? Ayo, kalau orang bikin kopi, kopinya pahit, yang disalahkan siapa? Gula lah yang disalahkan. Ini kurang gula nih, ya kan? Terlalu sedikit sehingga rasanya pahit. Tetapi jika kopi terlalu manis, lagi-lagi yang disalahkan bukan kopinya. Yang disalahkan siapa? Gulanya lagi. Gulanya terlalu apa? Terlalu banyak sehingga manis. Nah, gula lagi yang disalahkan. Tapi kalau takarannya pas, seimbang, sehingga terasa enak dan mantap. Lagi-lagi yang dipuji siapa? Bukan gula yang dipuji, tapi kopinya mantap. Ah ya, kopinya mantap. Kau pandai bikin kopi. Kopi apa nih? Kok enak sekali. Tidak pernah orang mengatakan gulanya mantap, gulanya manis, gulanya sedang. Nah, pertanyaannya saudara, kemana gula yang punya andil sehingga rasa kopi menjadi mantap? Ini pelajaran kehidupan yang sangat sederhana buat kita semua saudara. Jadi begitulah kehidupan. Orang tidak akan pernah mengingat dan menghargai kebaikan kita. Seringkali saya ulangi lagi, mereka hanya akan mengingat dan membicarakan kelemahan kita. Benar tidak? Inilah yang namanya dunia saudara. Yang namanya dunia, kecenderungan dunia pasti selalu mencari titik lemah seseorang. Kurang apa Presiden Jokowi kita hari-hari ini? Kurang apa? Tapi tetap diteror. Ya. Yang mewacanakan perpanjangan jabatan presiden bukan Jokowi, tapi menterinya. Tapi yang diserang adalah Jokowinya. Masalah kebijakan dia untuk melarang ekspor CPO itu tujuannya untuk masyarakat kita Indonesia. Karena kalau dia berpihak kepada investor, yang kaya investor yang melarat dan warganya, memang dampaknya sawit murah. Tetapi tujuannya adalah masyarakat yang 260 juta itu yang bisa merasakan dampak daripada dia menunda ekspor CPO tadi. Tetapi orang-orang tetap menjadi tergiur, jahat, tidak layak jadi presiden. Jadi saudara-saudara yang kami kasih dalam Tuhan, seringkali kejamnya dunia ini, 1000 kebaikan kita, 1 kesalahan kita, itu yang menjadi titik sasaran, titik bidik mereka untuk menjatuhkan kita. Kejam nggak? Kejam sekali saudara ya. Namun kita harus belajar seperti gula tadi. Katakan amin. Ya. Karena keberadaan orang Kristen setelah kita mengalami penebusan Tuhan Yesus Kristus, kita harus menjadi pemanis keadaan. Katakan amin. Kita harus menjadi pemanis keadaan, pemanis suasana. Nah, sudahkah dalam hidup kita menjadi pemanis keadaan? Ya. Dalam rumah tangga kita, dalam dunia usaha kita, sudahkah kita menjadi pemanis? Atau jadi pemantik masalah? Tuhan ingatkan kita harus menjadi pemanis sekalipun kita tidak dihargai, sekalipun kita tidak diperhitungkan, sekalipun kita dianggap orang seperti tidak ada nilainya saudara. Tetapi Tuhan menghendaki kepada kita
kita harus menjadi pemanis buat kehidupan ini. Katakan amin. Karena tengah pahitnya dunia ini, kita harus mampu memposisikan diri kita sebagai gula, sehingga kepahitan kehidupan tidak berasa. Katakan amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Ketika kopi itu pahit, gula disalahkan. Ketika kopi itu manis, gula disalahkan. Ketika kopi itu mantap, gula tidak mendapatkan tempat dalam pengujian, tetapi kopi yang dipuja-puji, yang disanjung-sanjung. Ya. Orang tidak akan pernah mengingat dan menghargai kebaikan kita. Mereka hanya akan mengingat dan membicarakan kelemahan kita. Namun demikian, saudara, kita diminta oleh Tuhan, tetaplah berbuat baik sampai akhir. Kebaikan tidak memerlukan pengakuan. Tidak perlu memamerkan kebaikan kita. Sekalipun manusia tidak menghargai kebaikan kita, namun Tuhan akan memperhitungkannya. Ya, karena itu tadi dikatakan dalam nas bacaan kita, janganlah kamu jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai dari apa yang kita sudah lakukan. Katakan amin. Ya. Saya mau katakan kepada kita satu prinsip untuk berbaik. Kemarin ketika kami sidang klasis rapat gereja kita, Gereja Bethel Indonesia Kalimantan Barat di Ngabang, ada teman akrab saya, adik kelas, adik tingkat saya. Dia mengatakan dia membantu dia membangun gereja, bukan orang Kristen. Ya. Ada satu lagi yang punya gereja di kampungnya Pak Tony Kulung itu. Justru yang membantu dia apa? Bukan orang Kristen. Ada banyak gereja yang dia bantu, bukan orang Kristen. Ada yang orang Islam, ada yang orang Konghucu, ada yang orang Buddha. Tapi dengan perbuatan baik mereka, ya, apa yang mereka peroleh? Mereka menuai. Katakan amin. Mereka menuai. Ya. Karena firman Tuhan berkata, dalam doa kita ketika kita mau memberi persembahan, kan sering saya sampaikan, selagi bumi masih ada, hukum tabur tuai itu masih tetap berlaku. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Jadi kalau kita berani berbuat baik, berkorban untuk sesama, kita akan menuai dari perbuatan baik kita. Ya. Meskipun perbuatan baik kita tidak menjamin kita masuk surga, ya. Tapi di dunia kita menuai berkat-berkat. Jadi kalau kita berbuat baik sosial, kita akan menuai. Di dunia kita tuai, saudara. Ada cerita. Seorang pengusaha sudah sakit keras. Lalu malaikat berkata, sudah berapa banyak orang yang mendoakan kamu? Dia tidak tahu seberapa banyak orang yang mendoakan kita. Tetapi pada suatu saat malaikat berkata, tahu enggak kenapa kami belum mengambil engkau untuk meninggalkan dunia? Karena kami masih mendengar doa-doa dari orang-orang yang kau tolong. Setiap malam mendoakan kesembuhan kamu. Siapa saudara orang yang mendoakan dia? Bukan teman kerabatnya, bukan orang-orang dekatnya, bukan teman-teman yang tiap hari ajak traktir makan di warung sekalian. Justru yang mendoakan dia, yang intan mendoakan dia adalah anak-anak panti asuhan yang dia bantu kebutuhan setiap bulannya. Dia donaturnya. Ya. Dia bilang, justru anak-anak panti itu yang mendoakan kamu, sehingga kami menjawab doanya dan menyembuhkan kalian, menyembuhkan kamu. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang kami kasihi di dalam Tuhan, perbuatan baik memang bukan jaminan untuk keselamatan. Keselamatan hanya kita peroleh melalui iman kita kepada Yesus Kristus. Tetapi saya katakan bahwa perbuatan baik, menabur, berkorban untuk hal yang baik, kita akan menuai di dunia ini. Katakan amin. Ya.
Kalau kita bisa menua dunia ini, karena dasar kita sudah orang percaya orang Kristen, maka di dunia yang akan datang, di surga kita akan menua. Jadi kita mendapatkan dua berkat. Karena itu jadi orang Kristen, ya, pengajaran di sini adalah jadi orang Kristen jangan takut berkorban, jangan pelit, jangan pelit. Ya. Ini pelajaran yang harus kami sampaikan kepada kita. Jangan pelit, jangan takut kita berbuat kebaikan. Saya berapa hari yang lalu, 2 bulan yang lalu, ada seorang mengaku dirinya hamba Tuhan. Tapi saya lihat ini bukan hamba Tuhan, cuma saya orang paling mudah kasihan. Dia kenal saya tidak kenal dia. Dia pergi ke Toba katanya menjenguk keluarganya sakit, tapi tidak punya uang. Sampai ke sini saya lihat motornya butuh, tambah kasihan saya. Minta pinjam 200.000. Saya bilang, saya tidak kenal kamu nih. Kamu tahu-tahu ngakunya kenal saya. Kapan kita ketemu? Aku pernah ibadah di sini. Kok pernah ibadah di sini? Kamu tinggal di mana? Tinggal di daerah Ngabang Sanang Sangku. Masa ibadah di Sosok? Saya bilang enggak. Saya lihat muka kamu ini. Lalu akhirnya saya terakhir udahlah. Kau mau tipu-tipu saya akan berkati kamu. Kau jadi pinjam-pinjam inilah uang. Nah, kasih dia. Waktu itu udah 1.000 saya kasih. Nih, ini aja ya, gak usah pinjam. 1.000 kasih. Tidak berapa lama pun, ketemu saya dibahagiain. Orang yang dulu aku hamba Tuhan, yang ketemu saya. Orangnya kita hitam gitu ya. Namanya Anton, mungkin kalian kenal. Namanya Anton. Nggak peduli apa sih, udah. Pokoknya udah, 1.000 nggak apa-apa lah. Suwelah ya. Yang penting aku sudah berbuat sesuatu. Haleluya, haleluya. Ya, karena saya percaya setiap taburan saya akan memenuhi. Katakan amin. Jadi hari ini sederhananya pengajaran kita. Jangan takut berkorban, berbuatlah baik. Selagi bumi masih ada, kita harus berbuat baik. Ya, karena andai kata orang tidak menghargai perbuatan baik kita, tapi yang akan menghargainya adalah Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan memberkati kita.